Baiklah, di video kali ini dengan judul estimasi berbagai bentuk model ekonometrika dalam metode OLS. Pada video kali ini akan menggunakan 7 bentuk konvensional model yang dapat dipilih untuk menganalisis data yang digunakan. Model dipilih berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu mencari landasan teori yang melatar belakangi model yang digunakan, dapat melalui pendekatan penelitian terdahulu, yaitu ada berdasarkan data, kemampuan, kompetensi mempengaruhi model tersebut. Dalam video ini, saya akan menggunakan data dari produksi kentang di Kecamatan Sulimakuta, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi variabel dependen yaitu jumlah produksi, sedangkan variabel independennya yaitu luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Data tersebut akan saya estimasi menggunakan metode OLS dalam 7 buah bentuk model yang berbeda. Baiklah, yang pertama yaitu model linear berganda. Dengan persamaan YT sama dengan beta 0 tambah beta 1x1t tambah beta 2x2t tambah beta 3x3t tambah ET. Untuk mengestimasi persamaan berikut, kita dapat melakukan instruksi sebagai berikut. Seperti biasa, kita menulis file 21, kemudian kita mencari data, ya ini data praktikum, kemudian kita pilih properties. Seperti biasa, kita copy bagian location dan name file. Selanjutnya, sampel 1/30, kemudian read 21 n x1t x2t x3t yt per bit. Kemudian OLS YT X1T X2T X3T PCOR PCOP. Kemudian kita stop. Kemudian kita run. Terlihat data outputnya. Tidak ada kesalahan ya. Oke. Model yang pertama adalah model linear berganda. Sudah selesai. Selanjutnya kita menggunakan model yang kedua, yaitu model tanpa kos. Instruksinya sama seperti instruksi yang ada pada model yang pertama, tapi kita perlu menambahkan kata no cons di bagian baris keempat. Di sini kita langsung aja no cons PCOS PCOP. Oke, langsung saja kita run. Oke, kita perhatikan di atas. Kita perhatikan nilai dari instruksi yang kita lakukan. Oke, tidak ada kesalahan ya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan model double lock atau model lock-lock.
pada model ini memiliki logaritma natural, yaitu untuk variabel dependen dan independennya secara umum. Bentuk double log dari bentuk fungsionalnya yaitu YT sama dengan beta 0 XT, beta 1 eksponensial ET. Namun untuk mempermudah proses analisis, bentuk tersebut ditransformasi dalam bentuk double log, sehingga modelnya berubah menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 ln X1T tambah beta 2 ln X2T tambah beta 3 ln X3T tambah ET. Oke, untuk menganalisis model tersebut, maka pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah variabel Y dan X ke dalam bentuk logaritma natural atau ln. Secara lengkap instruksinya sebagai berikut. Yang pertama tetap jadi baris pertama file 21 location dan namanya sample read tetap sama. Kemudian di baris yang keempat kita menggunakan generate y sama dengan log YT. Kemudian LX1 sama dengan log X1T. LX2 sama dengan log X2T. LX3 sama dengan log X3. Kemudian OLS YT diubah menjadi LY LX1, LX2, LX3, baru PCOL, PCOP, kemudian stop. Kemudian kita run, akan tampil output seperti ini. Yuk kita cek. Oke, sudah pas ya teman-teman. Baiklah, model yang selanjutnya yaitu eksponensial atau log linear. Memiliki persamaan yaitu eksponensial beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah ET. Kemudian agar dapat diaplikasikan, dapat diubah ke log sehingga bentuk eksponensial tersebut menjadi ln YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah ET. Log eksponensial itu sama dengan 1. Artinya, variabel yang perlu dirubah ke dalam bentuk log hanya variabel dependennya saja. Jika kita mau mengestimasi dengan estimasi sebagai berikut, yaitu yang diubah ke bentuk log hanya variabel dependen saja atau variabel Y. Oleh sebab itu, untuk instruksi perubahan variabel dari X1T menjadi ln X1, kita harus hapus terlebih dahulu, atau tinggal file sampelnya saja, dan read. Oke, langsung saja kita busi untuk model eksponensial log. Oke, sampai baris keempat itu masih sama instruksinya, tapi yang perlu kita hapus yaitu yang di variabel independennya. Karena kan di sini hanya menggunakan variabel independen. Oke, generate ly log xt OL, langsung saja OLS ly
X1, oke. Kita ganti di sini yaitu yang bagian OLS tadi yang di bagian variabel independennya, yang bagian logaritmanya kita hapus menjadi X1T, X2T, X3T. Oke, langsung saja kita run. Oke, kita lihat apakah ada yang error. Oke, tidak ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk model yang berikutnya, yaitu model semi-log atau linear log, yang merupakan kebalikan bentuk fungsional dari eksponensial, merupakan fungsi linear dari variabel independennya. Tadi kan di eksponensial itu merupakan fungsi linear dari variabel dependen, dan yang sekarang itu menggunakan yang variabel independen. Langsung saja kita lakukan instruksinya, yaitu yang generate LY kita hapus menjadi generate LX1 sama dengan log X1T. Kemudian LX2 sama dengan log LX2T. LX3 sama dengan log X3T. Kemudian di bagian OLS YT LX1, LX2, LX3. Kemudian kita run. Oke, akan muncul output seperti ini. Kita lihat apakah ada yang error. Oke, tidak ada ya teman-teman. Baiklah, model selanjutnya yaitu dengan menggunakan model resiprokal. Di dalam model linear variabel Y ditulis sejajar dengan variabel X. Namun dalam model resiprokal ini, variabel X yang digunakan dalam bentuk pecahan berubah menjadi persamaan, yaitu XT sama dengan beta 0 tambah 1 per X1T beta 1 tambah 1 per X2T beta 2 tambah 1 per X3T tambah beta 3 tambah ET. Mengubahnya dalam aplikasi sesam itu, misal kita menggunakan X1T menjadi X1T sama dengan lebih besar 1 dari X1T. Di sini kita menggunakan label, yang mana saya menggunakan label untuk X1 itu yaitu DA, sedangkan untuk X2 yaitu DS, dan X3 itu DE. Generate DA sama dengan min 1 per X1T, yang mana artinya kita telah merubah variabel baru dengan bentuk 1 per X1T dengan memberi label DA. Begitu juga dengan variabel selanjutnya, yang mana variabel itu ada X2 dengan label DS, X3 dengan label DE. Oke, untuk mengubah variabel baru dulu, dengan label DA, DS, dan juga DE. Oke, untuk variabel DA itu merupakan bentuk lain dari 1 per X1T. Sedangkan DS yaitu, yang untuk DA itu min 1 per X1T. Kemudian yang kedua yaitu DS dengan bentuk lain yaitu dari
min 1 per X2T, dan juga DE bentuk lain dari min 1 per X3T. Langsung saja kita lakukan instruksi untuk model resiprokal. Langsung saja kita lakukan instruksi pada kolom editor. Untuk generate LX1 kita ubah menggunakan label yaitu DA. Menggunakan label DA. Kemudian log kita hapus menjadi min 1 per X1T. X1T. Untuk generate X2 menjadi menggunakan label DS. Yaitu sama dengan min 1 per X2T. Untuk LX3 kita hapus, kita ganti menggunakan label DE sama dengan log. Lognya kita hapus menjadi min 1 per X3T. OLF yang LX1 sampai LX3 diubah juga menggunakan label yang kita gunakan, yaitu LSYT, DA, DS, dan DE. PCOR dan PCOP-nya tetap sama. Setelah itu stop. Oke, langsung saja kita klik run. Maka tampil output seperti pada Shazam. Edit output Shazam, kita cek apakah ada nilai yang error. Oke, tidak ada. Berarti instruksi yang kita masukkan di kolom editor sudah benar. Oke, untuk model yang terakhir ada yaitu model log inverse atau exponential reciprocal. Ada juga persamaannya, yaitu YT sama dengan eksponensial beta 0 kurang 1 per X1 T, beta 1 kurang 1 per X2 T, beta 2 kurang 1 per X3 T, beta 3 tambah ET. Persamaan tersebut ditransformasi sehingga berbentuk LYT sama dengan beta 0 kurang 1 per X1 T, beta 1 kurang 1 per X2T, beta 2 kurang 1 per X3T, beta 3 tambah ET. Merubah variabel YT ke bentuk log natural LYT dan variabel X1T, X2T, dan X3T ke dalam variabel baru yang diberi label DA, DS, dan DE. Digunakan variabel DA, DS, dan DE. Dengan demikian, instruksinya dapat langsung kita lakukan, yaitu untuk file, sampel, dan read tetap sama. Yang kita ubah di sini yaitu untuk generate DA, DS, dan DE. Untuk generate DA, min 1 berubah menjadi 1 per X1. Kemudian ini juga kita hapus tanda name-nya. Untuk OLS, YT kita ubah menjadi label DA, DS, DE, PCOR, PCOP. Kemudian kita run. Oke,
Mungkin di sini ada kesalahan, kita akan melihat kembali instruksi yang kita lakukan. Oke, ternyata di baris keempat itu sebenarnya tidak langsung generate menggunakan label DA, tetapi baris keempat berisi generate ly sama dengan log yt. Oke, langsung saja kita run. Oke, maka di hasil outputnya kita dapat melihatnya dengan jelas. Kita lihat apakah ada kesalahan. Oke, ternyata instruksi yang sudah kita lakukan sudah benar dan hasilnya sudah tertera di dalam kolom Shazam. Dan untuk penggunaan ketujuh model dalam metode OLS sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.